Selamat siang, Ibu dosen, kakak asuh dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Karel Antonius Kekado, NIM 71 2022 158. Saya dari kelompok 9. Saya sebagai kelompok menanggap untuk menanggapi presentasi dari kelompok 4. Jadi terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memaparkan materinya. Jadi secara garis besar model transendental ini berbicara tentang teologi yang bukan hanya berbicara terutama tentang kumpulan doktrin, tetapi sebuah aktivitas reflektif dari subjek yang beriman atas pengalaman imannya. Untuk itu, memperkuat penjelasan model ini, saya mengambil salah satu contoh konkretnya, yaitu mengenai COVID-19. Teman-teman, kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat personal. Ada rasa takut tertular wabah penyakit, ada rasa kecemasan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, ekonomi yang sulit, kesepian karena isolasi, bahkan ada keraguan iman yang timbul dalam diri kita. Jadi banyak orang itu tidak bisa lagi beribadah di gereja. Mereka merasa hampa dan juga jauh daripada Allah. Namun justru di tengah pengalaman inilah banyak orang itu mencoba untuk menemukan makna iman yang lebih dalam. Sehingga orang-orang bisa memaknai itu dalam pemaknaan teologisnya yang sudah saya bagikan dalam 4 poin, yaitu yang pertama, mereka memaknai bahwa Allah itu tidak terbatas dengan gedung gereja. Jadi ketika ibadah di gereja itu sudah beralih ke online, jemaat menemukan bahwa rumah juga itu bisa menjadi gereja kecil. Jadi Allah hadir juga dalam rumah, dalam kamar, dalam layar handphone. Jadi hal ini menolong jemaat untuk menyadari kehadiran Allah itu tidak terbatas pada gedung gereja saja, melainkan nyata juga di ruang keluarga mereka, sebagaimana mereka itu menghayati bahwa Allah itu adalah Immanuel. Dan kemudian poin yang kedua, yaitu mereka memaknai bahwa Allah sebagai sumber penghiburan di tengah kehilangan. Jadi banyak yang kehilangan orang terkasih karena COVID-19. Tetapi mereka menafsirkan kembali janji Injil tentang kebangkitan itu. Jadi ini menjadi sumber pengharapan bahwa kematian bukanlah akhir dan Allah tetap memegang kehidupan mereka. Kemudian poin yang ketiga, yaitu doa sebagai ruang perjumpaan yang lebih mendalam. Jadi karena keterbatasan aktivitas itu, banyak jemaat merasakan bahwa doa pribadi ini menjadi lebih intens dan mendalam. Dari pengalaman ini mereka menafsirkan ulang doa itu bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi ini benar-benar menjadi sarana nyata perjumpaan dengan Allah yang hidup itu. Dan poin yang keempat adalah Allah hadir dalam keheningan. Jadi kesepian yang muncul karena isolasi ini justru menolong jemaat belajar diam di hadapan alam, di hadapan Allah. Jadi mereka memahami bahwa Allah itu bisa dijumpai dalam heningnya hati mereka. Untuk itu, menggunakan model transendental ini, saya bisa menganalisisnya ke dalam 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah keragaman pengalaman rohani. Nah teman-teman, dalam pandemi, pengalaman iman itu sangat beragam. Jadi ada jemaat yang justru merasakan kedekatan dengan Allah melalui doa pribadi, melalui keheningan dan kebersamaan keluarga. Namun ada juga yang merasakan bahwa Allah itu jauh, bahkan seolah diam di tengah penderitaan dan juga kematian yang mereka alami. Jadi model transendental ini membantu untuk memahami bahwa ya keduanya ini sama-sama berharga. Sebab iman itu kan lahir dari keterlibatan penuh dalam pengalaman, bukan dari teori abstrak yang semata. Kemudian poin yang kedua, yaitu pengalaman konkret menyingkapkan ulang makna firman yang sudah tertanam.
Jadi bukan sekedar kita membaca teks, tetapi pengalaman firman itu hidup kembali. Janji-janji firman yang sebelumnya hanya diketahui sebagai ajaran, kini dialami secara nyata. Misalnya seperti ucapan Yesus, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi tidak lagi hanya terdengar dalam ibadah di gedung gereja, tetapi sungguh dirasakan dalam pengalaman sehari-hari umat selama pandemi. Jadi pengalaman membaca Alkitab di tengah COVID-19 ini menghidupkan kesadaran bahwa Allah tidak jauh, melainkan Dia hadir, Dia menopang dan memberi harapan di tengah krisis itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu dialog antara pengalaman dan iman. Pandemi ini bukan berarti hanya sekedar sebuah tragedi teman-teman, melainkan ini merupakan konteks perjumpaan. Jadi Allah yang dahulu dikenal dalam tradisi dan teks kitab suci, kini mampu dialami kembali secara baru dalam pengalaman jemaat menghadapi COVID-19 ini. Dari sinilah lahirlah kesadaran bahwa Allah itu konsisten menghadirkan dirinya secara kontekstual bahkan dalam masa krisis global itu sendiri. Dengan demikian teman-teman, saya bisa menyimpulkan melalui 3 prinsip teologi, yaitu yang pertama teks atau Alkitab. Jadi dalam situasi COVID-19 ini, jemaat tetap menyadari bahwa Allah itu adalah Immanuel dan Allah itu mampu dijumpai dalam keheningan. Kemudian yang kedua yaitu tradisi gereja. Jadi gereja menekankan ibadah bersama di gedung, tetapi pandemi membuka pemahaman bahwa persekutuan umat itu tidak terbatas hanya sebatas ruang fisik. Dan konteks, yaitu di masa kini, jemaat itu bisa mengalami Allah yang hadir itu melalui pengalaman pandemi COVID-19. Jadi rumah, ibadah online, bahkan ruangan sakit dan juga duka itu menjadi tempat nyata perjumpaan dengan Allah. Dengan demikian bahwa COVID-19 ini mengajarkan bahwa Allah tetap konsisten menghadirkan dirinya secara kontekstual dalam sejarah umat manusia. Jadi secara garis besar teman-teman, dari contoh ini bisa memperlihatkan bahwa model transendental ini membantu kita melihat bahwa di tengah pandemi, iman itu bisa lahir dan bertumbuh dari pengalaman paling pribadi sekalipun. Jadi teologi itu bukan hanya sekedar rumusan doktrin, melainkan itu adalah refleksi hidup orang yang beriman yang jujur, terbuka pada konteks dan terus mencari pemahaman akan Allah yang hadir dalam keseharian. Dari contoh konkret yang sudah saya paparkan di sini teman-teman, saya bisa menganalisis kelemahan lain dari model transcendental Bivans ini, yaitu menurut saya yang pertama, model ini terlalu individualistik dan kurang menekankan dimensi komunal. Nah, jadi karena titik berangkatnya itu adalah pengalaman individu, jadi ada risiko iman itu dipahami sebagai urusan pribadi belaka. Padahal kita tahu bahwa iman Kristen itu selalu mengandung dimensi komunal. Jadi jika penekanan hanya terlalu berat pada pengalaman pribadi, maka peran gereja sebagai tubuh Kristus itu bisa dikesampingkan. Kemudian kelemahan yang kedua, yaitu model ini terlalu subjektivitas yang melemahkan. Artinya bahwa model ini beranggapan bahwa iman itu selalu berkembang lewat refleksi pribadi. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu. Saat orang mengalami krisis berat, misalnya kehilangan pekerjaan atau sakit karena pandemi, refleksi iman itu bisa berhenti di rasa putus asa saja, begitu. Hanya berhenti pada putus asa saja. Jadi bukan semakin sadar akan kehadiran Allah, justru makin merasa jauh. Kemudian kelemahan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu model ini bisa memicu fragmentasi iman dalam komunitas. Jadi model transendental dengan fokus pada pengalaman iman pribadi yang autentik sebagai titik awal teologi, bukan doktrin dan juga lain sebagainya,
Ini bisa berisiko menciptakan fragmentasi di tingkat komunitas, di mana setiap individu itu menafsirkan pewahyuan Allah secara subjektif tanpa mekanisme kuat untuk kesatuan bersama. Artinya bahwa setiap orang Kristen punya kesempatan yang sama untuk merefleksikan imannya. Namun dalam situasi krisis seperti contoh pandemi COVID-19 tadi, pengalaman orang itu sangat beragam. Jadi ada orang yang merasa bahwa COVID adalah hukuman Tuhan karena manusia berdosa, tetapi ada yang melihat COVID ini sebagai ujian iman untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tapi ada juga yang merasa Allah diam karena kehilangan orang terdekat. Nah, semua pengalaman ini sah menurut model transendental karena dianggap lahir dari subjektivitas yang autentik itu. Tetapi ketika tafsiran-tafsiran ini tidak disatukan oleh bimbingan tradisi atau otoritas gereja, maka jemaat bisa terpecah. Bisa saja sebagian cenderung pasrah atau sebagian lagi menolak ibadah daring karena mereka merasa bahwa itu tidak rohani. Begitu. Jadi model ini justru bisa membuat iman itu terfragmentasi atau terpecah-pecah karena terlalu memberi ruang pada pengalaman individual yang berbeda-beda tanpa mekanisme yang jelas untuk menyatukannya. Akibatnya, tafsiran yang beragam kadang lemah dasar teologisnya dan bisa menimbulkan kebingungan dalam hidup bersama sebagai gereja. Demikian dari saya dan terima kasih.